Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya. Soal ini diambil dari pertanyaan salah satu murid saya ya. Soalnya cukup bagus ya. Jadi di sini ada 50 kaleng ya, 50 kaleng ya. Ya kaleng pasti berbentuknya tabung gitu ya kan. Dimana volume dari satu kalengnya itu 154 liter ya. Nah, gini ya, 154 liter. Lalu 50 kaleng itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak berbentuk kubus ya. Jadi ini kubus ya, ini kubus. Ini kubus ya, masuk dengan pas ya. Masuk dengan pas itu artinya nggak ada sisa ruang kecuali yang bagian apa, bagian ya, kalau kaleng sama kaleng kan pasti ada bagian celah-celahnya ya, tapi semuanya masuk dengan pas, artinya benar-benar dari ujung ke ujung itu antara kaleng dengan kardus itu bersinggungan ya. Begitu juga kalau yang dengan atapnya itu kan kaleng-kaleng itu ditumpuk gitu ya kan. Bagian atapnya juga bersinggungan dengan bagian atap kubusnya gitu ya, kotaknya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan masuk dengan pas gitu ya kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa volume dari kubus itu ya. Sekali lagi ini masuknya dengan pas ya, artinya semua kaleng-kalengnya itu yang di bagian pinggir bersinggungan dengan sisi kubus ya. Yang bagian atas juga, yang paling atas, tumpukan paling atas juga menyentuh bagian atas kotak gitu ya kan. Oke, sekali lagi ada 50 kaleng masuk dengan pas ya. Masing-masing volume dari kalengnya adalah 154 liter. Berapa volume kubusnya? Di sini diminta asumsikan bahwa pi-nya sama dengan 22/7 gitu ya. Ya, mungkin adik-adik bisa coba dulu ya. Silakan. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Adik-adik, apakah ketemu ya? Ya, mungkin ada adik-adik yang berpikir bahwa oh ini tinggal gini aja, tinggal 50 volume dari kubus itu sama dengan 50 kali 154 liter gitu ya. Nah, itu salah ya. Kenapa? Karena kalau kayak gini ya, ini artinya apa? Artinya yang dimasukkan ke dalam kubus ini ya, yaitu cuma isi dari kaleng tersebut saja gitu ya kan. Ya kalau misalkan caranya seperti ini, itu berarti cuma bagian isinya saja yang kita masukkan ke dalam kotak kubus tersebut gitu ya. Kotak kubus tersebut gitu ya. Oke ya. Nah,
Oke, padahal yang kita masukkan kan bersama kaleng-kalengnya ya. Jadi kaleng-kalengnya yang kita masukkan ke dalam kotak tersebut ya. Jadi tidak bisa hanya seperti ini saja ya. Lalu gimana solusinya? Ya, oke. Karena kaleng-kaleng ini masuk ke dalam kubus tersebut dengan pas ya, yang artinya misalkan jadi sebenarnya nantinya kan masuknya seperti ini nih. Ya, kaleng-kaleng itu masuknya dengan cara seperti ini. Ya, di ini kan nanti isinya kaleng-kaleng kita nggak tahu ya ada berapa kaleng gitu ya kan. Gini ya, gitu ya. Terus sana kaleng-kaleng tapi ini semuanya tabung ya. Gitu. Gitu ya. Dan ini juga berapa tumpukannya juga kita nggak tahu ada berapa tumpuk ya, tapi pas gitu ya kan, masuk dengan pas gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, misalkan bagian bawahnya kita lihat ini alasnya, misalkan ini adalah alas, maka ini kaleng-kalengnya. Ini kaleng-kalengnya, jadi kaleng-kalengnya nih singgungan kita nggak tahu ada berapa banyak gitu ya, misalkan gini, inilah ya, gini gitu dan nah gini, nah gini ini juga sama, gitu ya, ya jadi misalkan kalau di sini ada sebanyak n kaleng ya masuk dengan pas ya, ke sini juga pasti sama karena kan itu persegi ya kan, n kaleng masuk dengan pas gitu ya kan, jadi panjang sisi dari kubus ini n kaleng ya, ini n kaleng, jadi panjang sisi dari kubus ini ya ini sama saja apa, ini kan berarti kalau misalnya jari-jarinya R berarti ini 2R ya, 2R nya sebanyak N ya, berarti dari sini ke sini akan sama dengan berapa, diameter kali sebanyak kalengnya, 2 kali R kali N ya. Ya jadi ini warnanya nggak jelas, jadi 2 kali R kali N, jadi 2 kali R kali N dikuadratkan ya, ya gitu ya, itu sama dengan S kuadrat, itu ya, sama dengan panjang dari sisi kubus kuadrat ya, ini S gitu ya, ini juga S gitu ya. Oke, jadi dari sini kita peroleh persamaan 4R kuadrat kali N kuadrat sama dengan S kuadrat, kita sebut sebagai persamaan 1 gitu ya. Lalu kemudian misalkan banyaknya tumpukan, kita juga nggak tahu banyaknya tumpukan kaleng itu ada berapa banyak ya. Kita misalkan M gitu ya, M tumpukan, ada sebanyak N tumpukan. Lalu Yusa, nah ya sudah. Oke, jadi sebanyak M tumpukan ya. Oke, maka banyaknya kaleng ya, kita akan peroleh persamaan banyaknya kaleng adalah N kali N ya, ini kan sebanyak N kali N kuadrat ya, secara mendatar ini N sebanyak N, kesini juga sebanyak N gitu ya, jadi N kali N dikali banyaknya tumpukan yaitu M, itu sama dengan 50 ya, ini banyaknya kaleng, persamaan banyaknya kaleng. Nah, jadi kita peroleh N kuadrat dikali M sama dengan 50 gitu ya. Oke, dari sini kita peroleh lagi ya, apa hubungan M sama S ya. Ya, jadi jelas bahwa banyaknya tumpukan ini ya, banyaknya tumpukan atau S ini sama dengan tinggi dari kaleng. Tinggi dari kaleng apa? Dikalikan dengan tinggi dari kaleng, kita misalkan T ya, dikalikan dengan banyaknya tumpukan ya. Ini persamaan, ini tadi persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Jadi ini dari sini kita peroleh M-nya sama dengan T per S ya, S per T ya. Oke, atau boleh saja seperti ini saja deh, gitu ya. Oke. Nah, ya lalu kita peroleh lagi yang diinfokan lagi adalah volume dari kaleng ya. Volume kaleng sendiri adalah volume kaleng itu kan karena dia bentuknya tabung ya, luas alas kali tinggi berarti pi R kuadrat ya, pi R kuadrat kali tinggi kaleng ya. T ini adalah tinggi kaleng ya, T itu adalah tinggi kaleng ya. Kita kumpulkan dulu data-data yang ada ya. Ini sama dengan 100 berapa tadi, volume kaleng 154 liter ya. Oke, gitu ya, 154 liter. Ya, dari sini kita peroleh ya, ini persamaan 4 atau kita nyatakan dulu R kuadrat ini berarti sama dengan
154 ya per pi kali T ya. Oke ya. Ya, ini persamaan keempat ya. Ya, dari sini kita bisa coba mulai substitusikan ya, karena kan yang nggak diketahui kan R kuadratnya nggak diketahui, N kuadratnya juga nggak diketahui ya kan. Yang ada yang diketahui ya sebenarnya ya, kecuali volume dari tabungnya sendiri yaitu 154 ya, masing-masing ya 154 liter ya. Terus banyaknya tabung, banyaknya kaleng gitu ya kan, atau banyaknya tabung ya. Ya, di sini kita bisa substitusi ke sini ya kan. Oke, R kuadratnya bisa kita substitusikan langsung menjadi, jadi kita peroleh 4 kali 154 ya. Oke, per pi kali T gitu ya kan, dikali N kuadrat, ini sama dengan S kuadrat. Oke ya. 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 Kemudian T-nya sendiri bisa kita ganti ya dari persamaan ini nih, dari persamaan yang ketiga ya. T-nya sama dengan S per M gitu ya kan. Nah, kita substitusikan lagi nih ke sini nih. Nah, ini jadi kita peroleh 4 dikali 154 kali N kuadrat ya, per pi kali T-nya kita ganti jadi S per M ya, sama dengan S kuadrat gitu ya. Sehingga kita peroleh 4 kali 154 kali N kuadrat kali M per pi kali S sama dengan S kuadrat. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan S ya, sehingga kita peroleh 4 kali 154 kali N kuadrat kali M per pi ya, sama dengan S pangkat 3. Nah, tadi kita sudah juga memperoleh persamaan bahwa N kuadrat kali M sama dengan 50. Persamaan yang kedua ini nih. Nah, jadi kita substitusikan ini sini nih, N kuadrat kali M sama dengan 50 ya. Nah, tuh persamaan banyaknya kaleng ya. Jadi kita bisa peroleh 4 dikali 154 dikali 50 per pi-nya sendiri diminta diubah menjadi 22/7 ya. Ya, itu diminta dalam soal ya. Jadi ya oke, kita ubah jadi 22/7 sama dengan S pangkat 3 ya. Ini S pangkat 3. Oke, jadi kita peroleh 4 kali 154 kali 50 kali 7 per 22 ya, sama dengan S pangkat 3 ya. Ya, S pangkat 3 sendiri adalah volume dari kubus ya kan. Ketemu dong ya, berarti ini dibagi 22 itu 7 ya. Ini 7 kali 7 49. Jadi ini 49 dikali 200 ya. Nah, ini S pangkat 3 ya. Berarti itu sama dengan 9.800 ya. Ya, jadi volume kubus ya sama dengan 1.800 ya. Jadi volume kubus sama dengan 9.800 ya liter berarti ya di sini ya. Karena dari tadi kita menggunakan satuannya ini kan dari volumenya adalah liter ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kalau kita misalkan tadi, seperti tadi kalau misalkan ada, kalau kita ternyata mengerjakan 50 kali 154 ya, 50 kali 154 sendiri kan sama dengan 7.700 ya, ini sendiri 7.700 ya, itu 7.700 liter ya. Ya, ini dia berarti dengan asumsi yang dituangkan apa, yang dengan asumsi kalau yang dituangkan adalah isinya saja ya. Tapi kenyataannya kan yang kita masukkan ke dalam kubus tersebut adalah bersama kaleng-kalengnya. Jadi sangat wajar kalau hasilnya lebih besar daripada 7.700 itu sendiri ya, mana tadi. Ya, ini 9.800 karena memang di antara kaleng-kaleng itu kan pasti ada celah-celah gitu ya kan. Ya. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah volume kubus tersebut adalah 9.800 liter ya. Atau kalau mau diubah ke dalam desimeter ya boleh ya. Jadi 9.800 desimeter kubik gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, demikian pembahasan kali ini ya. Ini soal yang cukup menarik ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Yuk, dadah, bye-bye.